Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND-HKBP dari nomor 72 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 20 Agustus 2021 dari kitab Mazmur 117 ayat 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Puji ma Jahuba, hamu aliak kaparbegu sudina. Puji ma ibana, hamu ale akabangso sudina." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sejarah mencatat bahwa 19 November 1863 merupakan momen peresmian pemakaman militer di Gettysburg, Pennsylvania. Saat itu, Presiden Abraham Lincoln menyampaikan salah satu pidato paling berkesan dalam sejarah Amerika. Pidato Lincoln hanya berlangsung 2 atau 3 menit. Melalui pidato berisi kurang dari sekitar 275 kata, Lincoln dengan cemerlang membuat publik merasa haru serta mengingatkan mereka tentang para prajurit perang. Pidato tersebut mencerminkan keyakinan Lincoln bahwa perang sipil bukan hanya pertarungan untuk menyelamatkan Union, tetapi perjuangan untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan bagi semua orang. Kesan publik pada pidato Gettysburg Lincoln awalnya beragam, namun pidato kecil tersebut dianggap oleh banyak orang saat ini sebagai artikulasi paling fasih dari visi demokrasi yang pernah ditulis. Kasih setia dan kebenaran adalah karakter ilahi yang menjadi dasar umat Israel hadir dalam sejarah dunia. Kasih setia Allah telah menjadikan Israel sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu dengan cara membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang Israel. Kasih setia itu juga yang membuat Allah mengikatkan dirinya kepada umatnya dengan perjanjian Sinai. Ikatan anugerah tersebut ialah agar betapapun Israel memberontak, sehingga Allah harus menghajar dan menghukum mereka dengan keras, Dia tetap setia pada janjinya, pada akhirnya menyelamatkan mereka. Kasih setia adalah terjemahan dari kata Ibrani Hesed, salah satu sifat Tuhan. Hesed, Yahweh, selalu menyertai umatnya, menyertai orang yang percaya kepadanya. Hal itu akan berlangsung selama-lamanya.
tidak hanya sesaat saja. Itulah janji kekal Tuhan. Baik pidato, baik mazmur, baik perkataan pendek penuh makna, ada banyak kita temui dalam hidup kita. Mazmur 117 terpendek dalam Alkitab merupakan mazmur pujian yang menggemakan inti iman umat Israel. Umat Israel yang oleh kasih setia dan kebenaran Allah telah menerima anugerah keselamatan, harus menyadari bahwa diri mereka dipilih Tuhan untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah Mazmur 117 ini dikumandangkan bukan hanya untuk umat Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa. Rasul Paulus menangkap pesan Mazmur 117 ini kepada jemaat Roma, yaitu bahwa keselamatan juga untuk bangsa-bangsa bukan Israel. Roma pasal 15 ayat 11. Oleh karena itu, sebagaimana tugas Israel adalah mewartakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan, demikian juga tugas orang percaya masa kini mewartakan kabar baik untuk semua orang. Semua orang dalam budaya, dalam bahasa, dalam keberagaman masing-masing, kabar keselamatan Tuhan harus diberitakan. Seluruh bangsa harus bersorak-sorai memberikan pujian kepada Tuhan sebagai ekspresi orang yang benar dalam memberitakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh kasih setia Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang penuh ekspresi rasa syukur. Mari kita mensyukuri kasih setia Tuhan. Tunjukkan ekspresimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, buatlah kami penuh pujian dan penuh syukur kepadamu bersama seluruh suku bangsa di bumi, memegahkan namamu karena kasih setiamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 72 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.